Lovers, kita kenalan dulu yuk sama Isan. Ayo San, kenalan dong. Halo, Isan dulu, nama saya Iman Maulana. cateringnya udah dari tahun kapan Isan? Gue tuh main kucing 2009 kalau nggak salah. 2009, terus antara 2010 atau 2011 baru mulai buat catering dan aktif di Hmm. organisasi gitu. Di saat ini kalau untuk di Kalimantan suasananya lagi yang tinggi-tingginya gitu. Jadi eh, kalau di sana gimana ya? Karena saya lihat di sana teman-teman sudah mulai pada ada yang buat untuk show, real show ya. Eh, Kalau di sini sih kayaknya awal-awal COVID tuh kita ngerasain banget yang namanya sepi, nggak ada pengunjung dan lain-lain dan lain-lain. Mm-mm. Tapi mulai Juli kemarin, terutama kayak minggu-minggu terakhir Juli itu kayak semuanya udah mulai normal lagi gitu. Mulai Dan normal lagi. masyarakat juga udah mulai aktivitas seperti biasa. Kan aku tinggalnya di BSD dan Mm-mm. di depan toko kan Mbak Tuti pernah ya ke toko waktu itu. Mm-mm, mm-mm. Di depan toko itu adalah tempat favorit orang-orang buat sepedahan. Ah, jadi Jadi sempat itu beberapa bulan sepi dong ya? sempat beberapa bulan sepi banget. Nah, Hmm. kalau misalnya Sabtu Minggu tuh gila rame banget. Jadi kayak Mm-mm. udah nggak pernah corona ada lagi gitu. Jadi orang-orangnya juga Hmm. udah mulai cuek kayaknya gitu. Tapi eh, pihak-pihak yang terkait di BSD lumayan aktif sih, kayak patrolinya tetap, biarpun lu mau Mm-mm. olahraga, lu tetap harus ikut protokol dan lain-lain. Mm-mm, Kayak mm-mm. gitu-gitu. Jadi ya Berarti kayaknya sih bener-bener tahap new normalnya tuh udah bener-bener dilakuin gitu. Jadi udah aktivitas seperti normal tapi dengan protokol yang diharuskan gitu sih. oh gitu. Jadi sempat beberapa 4 bulan ya mungkin agak Mm-mm. sepi gitu ya. Sepi, sedih, nggak ada yang masuk. Hmm. Gimana tuh? Ya, berarti itu oh kalau kalau hari Minggu itu rame di situ pada main sepeda tuh setiap hari. Iya, Sabtu Minggu tuh gila deh, ramenya rame banget. Bener-bener kayak ngelihat udah nggak ada corona lagi, bener-bener rame banget. Lumayan lah ya Eh, itu ya, cangcimen lumayan kan. lumayan lah, eh, bolt-bolt satu keluar lah gitu. Dan kemudian berarti dari 2011 sampai sekarang ya Hmm. untuk breeder dan untuk petologi sendiri itu sejak kapan? Baru sih akhir tahun lalu, jadi ini Hmm. udah mau akhir tahun, berarti udah mau 1 tahun gitu. Oh udah masuk 1 tahun. Berarti Eh, tunggulah sampai beberapa tahun ke depan ya. Karena biasanya tuh Amin. kalau ya di di sana kayaknya juga lumayan suasananya kemarin lumayan asik ya. Kemarin saya juga sempat ke sana. Hmm. Memang Iya, tempatnya enak belajar banget banget. nih dari Mbak Tuti dan Mas Dodi, Princess Kitty. Luar biasa. Untuk di petologi sendiri yang spesial apa sih? Ada grooming kan ya? Petologi sih awal bukanya itu kita memang lebih menekankan kepada jasa. Jadi kalau misalnya di depan toko itu ada cat grooming specialized. Jadi memang buat jasa kita memang spesial kucing gitu. Kalau produk kita Ya. ada juga yang buat hewan-hewan lain seperti anjing. Tapi kalau buat jasa kita specialized buat kucing. Dan kita juga ada cat hotel dan lain-lain gitu sih. Yang bedain dengan pet shop yang lain, petologi itu ya karena basicnya saya sebenarnya kan groomer. Jadi di petologi juga menyediakan jasa-jasa grooming seperti pet shop pada umumnya, tapi juga Ya. ada yang untuk middle high. Middle high itu kayak mandi spa, mandi buat show dan lain-lain gitu. Seru dong ya. Nah, sekarang teman-teman cat lovers, mumpung kita lagi bareng sama Isan, kita tanya dong untuk serba-serbi grooming nih. Serba Persiapannya apa aja? Apa aja sih yang disiapin kalau misalnya kita mau grooming? Ini
khususnya buat teman-teman yang newbie yang baru punya kucing atau baru baru mau punya kucing gitu. Gini, sebenarnya grooming itu adalah salah satu syarat kalau kita mau pelihara hewan apapun, Mm-mm. menurut saya. Jadi, kalau ditanya grooming itu apa, menurut saya adalah sebuah seni yang memang harus kita punyain kalau misalnya kita mau pelihara hewan. Kalau misalnya kita Mm-mm. nggak bisa grooming, ya memang kita harus bayar orang untuk melakukan itu, karena memang itu syarat atau responsibility yang memang kita harus lakukan kepada hewan peliharaan kita. Nah, apa saja yang dia harus siapkan tergantung. Grooming itu ada banyak macamnya Mbak Tuti. Kayak Mm-mm. saya selalu menyarankan bahwa tujuan Anda grooming apa, baru Anda harus melakukan seperti apa, produk yang Anda gunakan apa gitu. Nah, banyak banget yang harus dipersiapkan. Pertama, lihat dulu tujuannya apa dan kondisi kucing kita seperti apa. Mm. Kita nggak perlu repot-repot pusing mikirin kita harus grooming rajin supaya bulu kucing kita lebat, hebat, dan nantinya bisa ikut show. Tapi saya Mm-mm. selalu menekankan untuk beresin dulu masalah-masalah apa saja yang ada di kucing tersebut. Gitu. Iya, Kayak misalnya betul. nggak, kayak misalnya nggak usah pusing-pusing buat bikin kucing bagus, bulunya lebat, tapi masih kutuan. Nggak usah Iya. pusing-pusing buat bikin mikirin gimana persiapan show, tapi masih jamuran, kayak gitu-gitu loh. Mm-mm. Iya, Jadi, iya. balik lagi, fungsinya macam-macam. Nah, begitu juga dengan produk. Ada yang namanya medicated shampoo, memang produk-produk yang digunakan untuk mengobati atau mengatasi masalah-masalah yang ada pada kucing tersebut. Ada juga daily shampoo yang memang digunakan untuk ya asal kucing kita bersih aja gitu. Asal Mm-mm. kucing kita Mm-mm. enak dipeluk, bersih, sehat dan lain-lain gitu. Ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya cosmetic shampoo, yaitu kita udah tahapnya ke show gitu. Produk-produk apa saja yang memang kita harus persiapkan untuk memaksimalkan kondisi kucing kita. Kayak cosmetic shampoo itu, saya selalu menekankan bahwa grooming untuk show adalah kondisi di mana kita memaksimalkan kondisi kucing kita. Jadi, kondisi kucing kita sudah bagus, bulunya sudah Heeh. maksimal, sudah sehat, dan sudah ready buat show. Tapi, Heeh. gimana caranya kita set up seperti sedemikian rupa untuk ready untuk show. Iya. Nah, jadi kayak misalnya gadis cantik tuh banyak banget Mbak Tuti. Tapi Mm-mm. cantik aja nggak perlu. Cantik aja nggak cukup kalau misalnya teman-teman mau ikut Miss Universe. Harus didandan, Mm. harus di set up, harus pilih baju yang bagus, harus rambut di set sedemikian rupa, dan lain-lain, dan lain-lain. Bener nggak? Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu yang dilakukan untuk show. Nah, ini tuh berarti ada yang perlu digarisbawahi teman-teman cat lovers. Jadi pertama itu pasti perawatan dulu, kulitnya sehat. Kalau kulitnya udah sehat, kita mau buat cantik lagi. Nah, itu step selanjutnya, ya kan? Nggak bisa Betul dibuat cantik sekali. kalau kulitnya masih bermasalah gitu. Nah, terus nih Bener. ada yang nanya nih dari teman-teman cat lovers, baiknya grooming itu pakai air hangat atau air dingin? Karena beberapa ekor kucingnya dimandikan pakai air hangat, besoknya itu malah ada kulit-kulit yang berjamur gitu. Grooming menggunakan air panas atau air biasa itu sebenarnya jangan air dingin ya, kayak mempersiapkan air dalam es terus buat mandiin itu kan tega sekali. Jadi pilihannya air hangat atau air biasa kan, yang mungkin agak dingin gitu. Nah, sebenarnya tergantung habit dari kucing tersebut. Hmm. Ada beberapa step yang memang mendukung sekali kalau kita menggunakan air panas, air hangat. Hmm. Hmm. Seperti kayak misalnya dalam tahap degrease. Degrease itu kan kita sangat-sangat menghilangkan minyak tuh Mbak Tuti. Nah, Ya, itu benar. sangat menolong sekali ketika kita menggunakan air hangat. Terus habis itu tergantung habit, balik lagi. Kalau misalnya ada beberapa, seperti saya bilang, ada beberapa step yang memang didukung akan hasilnya lebih maksimal kalau menggunakan air hangat. Nah, Ya. ada beberapa memang justru kita kalau bisa menghindarkan air hangat. Seperti kayak kita
lagi treatment untuk mengatasi jamur, Mbak Tuti. Mm-mm. Pasti kita menggunakan medicated sampo kan, kayak sampo Ya. jamur lah, apalah dengan brand yang Mm-mm. macam-macam sekarang ini. Nah, itu saya sempat dikasih tahu salah satu dokter hewan yang memang spesialis kulit, itu kalau bisa dihindarkan menggunakan air hangat. Karena basic dari sampo tersebut sudah membuat kering. Nah, Ya. air hangat akan memperparah kondisi kulit tersebut jadi semakin kering. Kalau bisa menggunakan Mm. air biasa ya gitu. Iya. Nah, kalau ditanya baiknya mana, balik lagi. Kalau misalnya kucingnya stres, kalau dimandiin pakai air biasa ya lebih baik pakai air hangat karena Mm. uh, saya selalu menyarankan untuk tidak pernah memaksakan ya, tidak pernah memaksakan kucing untuk di grooming gitu. Jadi cari cara gimana caranya supaya dia dalam kondisi senyaman-nyamannya gitu. Teman-teman cat lovers, mari kita menjadi cat lovers yang smart. Paling tidak tahu lah sedikit perawatan sebelum kita punya kucing. Jangan sampai ada pertanyaan grooming minimal berapa bulan sekali sih, Kak? Grooming berapa bulan sekali? Sebenarnya gini, semakin panjang kondisi bulu kalian itu semakin sering dibutuhkan untuk mandi. Itu pasti. Saya selalu menyarankan untuk tidak menggunakan produk-produk yang memang terlalu keras untuk kondisi kulit dan bulu, karena sejujurnya kondisi kulit dan bulu kucing itu sangat jauh lebih sensitif daripada kita. Jadi Iya. belakangan juga banyak sekali yang menggunakan produk-produk cuci piring untuk mendigris kucing. Itu sangat-sangat disayangkan karena ya di tangan kita aja panas, gimana di dia gitu. Nah, Ya, betul. tapi ada yang bilang kalau misalnya pakai kayak gitu cepet hilangin minyaknya. Iya, cepet hilangin minyaknya sehingga kulitnya menjadi panas dan produksi minyaknya akan lebih banyak. Besok-besok kondisinya akan lebih parah. Kayak gitu. Iya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya kalian udah melakukan daily dengan baik, perawatan harian dengan baik, grooming mingguan dengan baik, itu biasanya kondisi bulu juga tidak terlalu berminyak sehingga tidak perlu sering-sering lagi untuk mandi gitu. Tapi berapakah waktu minimal kita harus mandiin kucing, itu adalah pertanyaan yang paling umum, Mbak Tuti. Itu pasti pertanyaan pet lover banget deh. Itu sering banget ya ditanyain ke saya waktu saya ngisi seminar atau apapun. Jadi kayak dia nanya, Mas Iksan, sebenarnya saya itu boleh pelihara kucing berapa ekor? Saya selalu jawab ke basic lagi, ke grooming. Kamu mampu dalam 1 minggu mandiin berapa kucing? Gitu. Itu jumlah yang ideal untuk kamu pelihara. Misalnya kamu dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat kerja, terus cuma punya waktu Sabtu dan Minggu. Salah satu di antara hari itu atau Minggu kalau kamu pakai buat jalan-jalan, pacaran, dan lain-lain. Benar nggak? Nah, berarti cuma punya 1 hari buat grooming. Biasanya. Biasanya selalu saya bilang kayak gitu. Kayak misalnya kalian cuma punya 2 hari libur, terus 1 hari dipakai buat jalan-jalan, jadi punya 1 hari doang buat grooming. Dan kalian cuma mampu 1 hari mandiin 3 ekor. Ya udah, kalian cuma boleh maksimal pelihara itu 3 ekor. Sesimpel itu. Kalau saya pengen punya lebih banyak, 10-15 nggak apa-apa, silakan. Tapi kamu harus spare duit lebih untuk bayar karyawan untuk mandiin tetap rutin. Iya, atau pergi ke pet shop ya. Iya benar. Ya, atau pergi ke pet shop. Jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya tuh udah nggak ada tenaga deh untuk grooming setiap minggu. Nah, teman-teman berarti harus berpikir untuk menyisihkan sebagian dananya untuk grooming kucingnya ke pet shop gitu.